Mana lebih menguntungkan, trading short term atau long term? Halo, nama saya Aris dari transitinvesting.com. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari Ibu Frida di Situbondo. Ya, pertanyaan begini, ya. Mana lebih menguntungkan, trading long term atau short term? Oke, baik Bu Frida, terima kasih banyak atas pertanyaannya, ya. Jadi gini, ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang hampir sama dengan yang ada di video sebelumnya, ya. Karena di video sebelumnya kita juga bahas soal mana lebih untung jadi trader atau jadi investor, oke? Dan jawaban saya sebenarnya masih tetap sama, ya. Jawaban saya masih sama. Mau kita trading long term atau short term, dua-duanya bisa sama-sama untung, asalkan kita punya strategi yang pas, ya. Strategi bisa bikin kita profit, strategi bisa bikin kita konsisten, dan yang lebih penting lagi, strategi yang nyaman kita jalani. Ya, kenapa? Kenapa penting untuk kita punya strategi nyaman? Karena kalau kita nggak nyaman, kita akan trading dengan terpaksa, ya kan? Dan akibatnya apa? Kalau kita tradingnya terpaksa, cepat atau lambat, tinggal tunggu waktu, kita akan jadi nggak disiplin. Ya, yang harusnya buy kita nggak buy, yang harusnya sell malah kita nggak mau sell. Itulah yang bikin trading kita jadi ngaco. Jadi sekali lagi, bukan sekedar lebih untung mana, long term atau short term, trader atau investor ya, tapi yang lebih penting adalah apakah kita punya strategi yang pas dengan situasi dan kondisi kita. Nah, itulah kira-kira jawaban dari video sebelumnya ya. Tapi sekarang di video kali ini saya akan coba jawab dari sudut pandang yang berbeda. Oke, jadi gini ya, supaya kita punya perspektif yang lebih luas ya. Sekarang kita bandingkan dulu antara short term dan long term, oke? Karena masing-masing itu ada plus minusnya ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada lebih bagus, nggak ada lebih jelek. Sekarang kita coba jelaskan dulu plus minusnya kalau kita trading short term. Oke, nah trading short term plusnya adalah udah jelas more profit. Jelas more profit ya. Jadi kalau kita bicara tentang profit, short term trading itu akan lebih untung. Period. Oke, titik. Akan lebih untung. Oke. Dengan asumsi kita tradingnya benar ya. Kita punya strategi dan kita ngerti caranya. Ya, asumsinya kayak gitu. Tapi kalau tradingnya benar dan kita ngerti caranya, ya short term akan lebih profit. Titik. Ya. Tapi meskipun memang profitnya akan lebih besar, trading short term juga ada minusnya. Minusnya apa? Kekurangannya gimana? Banyak banget ya. Kekurangan yang pertama adalah more expense. Ya, jadi yang namanya kita sering buy sell ya itu ya otomatis akan ada biaya broker ya kan, dan kalau kita trading seperti ya akan ada biaya materai, akan ada pajak juga kan. Jadi ya semakin sering kita buy sell, semakin sering kita bolak-balik ya, semakin sering kita kena cas komisi broker. Ya, jadi memang kalau kita trading short term ya memang profitnya akan lebih besar ya, tapi biaya brokernya juga akan lebih besar. Oke. Dulu waktu saya masih jadi broker ya, terus terang saya tuh paling seneng kalau dapat klien atau dapat nasabah yang tradingnya short term. Kenapa? Karena semakin sering mereka trading ya, maka ya omset saya akan semakin besar dan otomatis komisi saya juga akan semakin besar. Ya, jadi sebagai broker ya saya seneng, ya kan? Brokernya seneng. Kliennya gimana? Belum tentu, ya kan? Oke, nah dari brokernya sih seneng-seneng aja karena komisinya gede, ya kan? Tapi dari kliennya gimana? Seneng apa enggak? Belum tentu, ya. Kenapa? Karena masih ada lagi kekurangan yang kedua. Kekurangan yang kedua adalah short term trading itu more time consuming. Jadi dari segi waktu, ya. Kenapa? Karena kalau kita mau trading short term, kita jadi harus sering-sering lihat market. Ya, bahkan mungkin harus dipantengin terus, harus dipantau terus dari pagi sampai sore. Ya, makanya trading short term itu nggak cocok buat orang yang punya kerjaan utama atau yang punya bisnis utama. Kenapa? Karena kita harus memantau market dari pagi sampai sore. Ya, jadi fokus kita tuh nggak boleh terbagi. Jadi kalau misalnya kita punya kerjaan utama dan kita terpakai dan kita ngotot mau trading short term, ya fokus kita otomatis akan terbagi, ya kan? Terbagi antara harus lihat market dan terbagi antara ngerjain kerjaan kita. Oke, apalagi kalau misalnya kita udah di level manajerial, betul nggak? Ya kan? Ya harus meeting lah, harus briefing lah, harus bikin laporan, harus koordinasi ini itu, ya kan? Harus turun ke lapangan, ya kan? Dan selama kita ngerjain kerjaan utama kita, otomatis kita jelas nggak bisa fokus ke market. Sementara yang namanya trading short term ya udah jelas kita mesti fokus, kita harus pantau saham-saham kita, ya. Dan bukan sekedar time consuming doang, tapi trading short term itu juga more stress. Ya, kenapa? Karena kalau kita trading short term, ini jelas ya. Kalau kita trading short term, timing kita itu harus tepat. Timing kita tuh mesti presisi. Kalau kita miss sedikit aja, ya kita ketinggalan momentum sedikit aja, ya saham itu bisa ketinggalan lah gitu, bisa naiknya jauh banget atau malah turun banget gitu, ya kan? Dan kalau udah sempat ketinggalan dari aturan yang kita bisa dapat profit, ya karena kita ketinggalan akhirnya gak jadi profit, atau lebih parah lagi, ya
dari yang katanya udah profit, ya karena kita nggak fokus, karena kita ngerjain kerjaan kita, malah jadi loss. Ya sekali dua kali mungkin nggak apa-apa, ya kan sekali dua kali loss ya mungkin ya udahlah gitu kan. Tapi ya kalau kita mau trading short term ya cut loss itu adalah hal yang akan sering terjadi ya. Dan buat orang-orang yang nggak terbiasa atau orang yang nggak kuat mental, sering-sering cut loss itu akan banyak stres. Ya jadi trading itu bukan sekedar mana lebih untung ya, maksudnya lebih untung dalam hal duit ya, dalam hal money ya kan. Tapi juga ada faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Nah sekarang pertanyaannya lalu gimana kalau kita tradingnya long term ya? Kalau long term, oke, jelas less profit. Ya, jadi secara overall, secara keseluruhan, kalau tradingnya benar dan strateginya benar, ya trading long term itu profitnya akan lebih kecil. Ya, lebih kecil kalau dibandingkan dengan kita trading short term. Ya, oke. Ini fakta dan itu bisa dibuktikan secara statistik dan matematis. Ya, trading short term itu akan lebih untung. Trading long term akan lebih bukan rugi tapi ya less profit lah. Ya. Oke, nah pertanyaannya adalah beda profit antara long term dan short term ini jauh apa enggak? Nah, jadi gini ya, kalau misalnya dalam setahun ya, kalau dalam setahun trading short term itu misalnya ya kan, misalnya profitnya 100%, misalnya ya kan, kalau short term itu 100% ya kan. Nah, kalau kita tradingnya long term ya mungkin profitnya itu cuman ya sekitar 70% atau 80% doang dari 100%. Oke, jadi ya ini cuma perkiraan kasar lah. Ini cuma sekedar perbandingan antara profit short term dan long term. Oke. Tapi di balik profit yang lebih sedikit, kalau kita tradingnya long term, kita juga less expense. Ya, udah jelas kan? Udah jelas ya. Karena kalau kita mainnya long term ya udah kita cuma buy sekali, sell sekali, beres. Ya kan cuma satu kali round. Ya kan? Bandingkan kalau kita buy sell ya kan udah jelas. Ya akan jelas lah ya, jelas lebih hemat mana. Kemudian masih ada lagi plusnya kalau kita trading long term, yaitu less time consuming. Ya, jadi sebenarnya kalau kita trading long term itu kita nggak harus sering-sering memantau market. Ya, jadi kita tuh mata kita tuh nggak mesti lengket ke monitor, nggak mesti lengket ke aplikasi dari pagi sampai sore itu nggak mesti. Oke. Jadi ya mungkin cuma perlu dipantau ya pagi sekali, sore sekali ya udah gitu kan. Dan trading long term itu akan jauh lebih santai daripada kalau kita trading short term. Ya kenapa? Karena kalau kita main di long term kita tuh nggak ngejar profit yang cuma ya 2-3% gitu. Kalau kita tradingnya long term, target kita adalah sahamnya itu naik paling sedikit 20-30% ya. Dan untuk sahamnya naik segitu banyak, ya kan jelas perlu waktu. Ya kan nggak bisa, ya bukannya nggak bisa sih, jarang banget ada saham yang naiknya sampai 20% dalam sehari. Ya kan, jadi ya udah gitu. Karena memang naiknya perlu waktu, ya udah nggak usah sering-sering dilihat juga gitu kan. Toh kita liatin juga nggak ada gunanya gitu kan. Jadi ya udah biarin aja harga bergerak sesuai dengan siklus alaminya. Ya, makanya tadi kita bilang ya. Kalau kita tradingnya long term, ya itu bisa jauh lebih santai daripada kalau kita tradingnya short term. Ya, jadi memang sangat cocok buat orang-orang yang punya kerjaan utama atau punya bisnis utama. Gitu. Jadi profit dari trading juga dapat, tapi profit dari bisnis atau dari kerjaan kita juga dapat. Gitu. Jadi memang ya menurut saya itu jauh lebih nyaman lah, jauh lebih nyaman kalau kita punya kerjaan utama atau kita punya bisnis utama selain daripada trading. Ya, dan karena tradingnya juga santai ya. Kalau kita tradingnya long term, kita akan jauh lebih less stressful. Oke, karena kalau bicara soal tekanan mental, trading short term itu akan jelas lebih stressful ketimbang kalau tradingnya long term. Ya, so itulah sedikit yang bisa kita jelaskan tentang lebih untung mana, trading long term atau trading short term. Oke, nah dan di sini soal untung yang kita bicarakan, soal profit ini adalah bukan sekedar untung dalam hal rupiah. Ya, tapi juga untung dalam segi waktu, untung dari segi biaya broker, dari biaya materai, ya kan. Dan yang lebih penting adalah untung dalam segi kesehatan mental kita. Ya, kesehatan mental kita, kenyamanan hidup kita sebagai trader atau sebagai investor. Ya, sekali lagi kalau kita tradingnya short term, oke, more profit, ya, tapi juga more expense, ya, more time consuming dan more stress. Sedangkan kalau kita tradingnya long term, ya, less profit, less expense, less time consuming dan less stress. Sekali lagi, setiap orang beda. Ya, setiap orang beda. Ya, ada yang cocoknya short term, ada yang cocoknya long term. Oke, masing-masing ada plus minusnya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, tapi terlepas dari apapun pilihan kita, entah itu short term atau long term, harap diingat. Oke, harap diingat. Trading itu baru bisa profit kalau kita bisa konsisten. Ya, kalau kita punya strategi yang pas. Ya, gimana caranya supaya kita bisa punya strategi yang pas? Jawabannya panjang, ya. Jawabannya panjang dan nggak bisa kita bahas di sini. Ya, kenapa? Karena strategi trading atau strategi investasi yang benar itu harus kita punya beberapa komponen, ya kan. Komponen pertama kita mesti punya market timing, kita mesti punya
money management dan kita mesti punya trading psikologi, ya kan? Dan ini semuanya ini harus ada, nggak boleh cuma salah satunya doang, gitu. Makanya saya sudah siapkan beberapa video informasi, beberapa video tutorial, di mana kita akan ngobrol tentang apa saja komponen-komponen ini. Ya, kita akan bahas tentang market timing, kita akan bahas tentang money management, dan kita akan bahas tentang trading psikologi. Ini adalah komponen-komponen yang harus ada kalau kita mau bikin strategi trading atau strategi investasi yang ampuh, yang pas, dan yang nyaman untuk kita jalanin. Oke, video-videonya boleh langsung Anda tonton sekarang. Anda tinggal klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, sekian video kita kali ini. Thank you banget udah nonton. By the way, kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi. Supaya apa? Supaya Anda langsung diberitahu kalau ada video baru. Oke, akhir kata, saya harus undur diri. Jadilah investor yang cerdas dan mandiri. Dan pertanyaan dari Bu Frida adalah, mana yang lebih untung, long term atau short term? Oke, nah, jadi supaya kita punya perspektif. Nah, sekarang kita coba jelaskan dulu. Oke, trading short term. Jadi kalau memang kita mau trading short term, ya mau nggak mau fokus kita akan terbagi antara gitu. Sementara namanya trading short term, ya kita harus fokus, ya kan? Karena kita ngerjain kerjaan kita yang lain, ya sekali dua kali ya mungkin nggak masalah kan. Tapi ya kalau kita terus-terusan ya kan akhirnya pikiran kita terbagi, ya, akhirnya tradingnya kacau, kerjaannya juga kacau, ya nggak ya gimana gitu kan. Lalu gimana kalau perbandingannya gimana? Nah pertanyaannya beda profitnya jauh apa enggak? Tapi di balik profit yang lebih sedikit ya jadi ya jelas akan lebih hemat kalau kita cuman buy sekali dan sell sekali, ya kan. Nah, kemudian masih biarkan. Jadi ya udah gitu kan. Yang nggak mesti sering-sering dilihat juga gitu kan, nggak mesti dipantau terus-terusan gitu. Toh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke, enggak. Jadi ya, oke. Ini adalah komponen-komponen, oke. Ini adalah komponen-komponen yang